Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Sore ini kita ketemu untuk mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia 2, diawali dengan presentasi kelompok ya, baik itu untuk eliminasi urin maupun untuk topik berikutnya. Ya, presentasi tidak lebih dari 15 menit. Silakan siapa yang berkenan menjadi moderator. Izin menjawab untuk moderator kelompok 3, saya Ibu Elsa Kumasari. Sekaligus aja moderatornya, nggak usah pakai kelompok 3 atau kelompok berikutnya ya. Baik, Sekaligus Ibu. ya, Elsa. Baik, silakan Baik, Ibu. diambil alih, Elsa. Baik. Izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat, Ibu Titi Sulastri SKPM Kep, selaku dosen mata kuliah Keperawatan Dasar 2, dan juga teman-teman yang telah hadir pada Zoom siang hari ini. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Elsa Kumalasari sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada siang hari ini. Baik, untuk presentasi kali ini akan membahas mengenai eliminasi urin. Boleh di next. Ya, adapun anggota dari kelompok 3, yaitu ada Adinda Cahya Mutiara, Adinda Dwi Pertiwi, Fitri Alia Nabila, Ibtisama Saputri, Jen Sartika, Novi Setianingsih, Nur Eliza, Salsabila Naila, dan Sania Hasanah. Untuk pemaparan materi, saya serahkan pada kelompok, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin memulai ya. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai definisi eliminasi urin. Nah, jadi apa sih eliminasi urin ini? Eliminasi urin ini salah satu dari proses metabolik tubuh yang bertujuan untuk mengeluarkan bahan sisa dari tubuh melalui saluran kencing yang berupa urin. Nah, jadi eliminasi urin ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kalau misalkan sistem perkemihannya ini tidak berjalan dengan baik, itu bisa mengganggu sistem organ yang lainnya. Nah, kalau misalkan orang yang mengalami gangguan eliminasi urin ini dapat menderita secara fisik maupun psikologis. Nah, kalau bukan psikologis ini biasanya orang bisa menjadi lebih cemas seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ada anatomi fisiologi dari sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Nah, ginjal ini sangat penting ya dalam tubuh manusia, yaitu dapat mempertahankan hemostasis cairan tubuh. Nah, ginjal ini biasanya terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum, di depan 2 kosta terakhir, dan 3 otot besar, seperti trapezius abdominalis, quadratus lumborum, dan psoas major. Ginjal ini ditutupi oleh kapsul tunika fibrosa yang kuat. Misalkan nih, kapsul itu dibuka, maka terlihat dari permukaan ginjal tersebut, yaitu permukaannya licin dan warnanya merah tua. Lalu komponen ginjal. Nah, komponen ginjal ini ada 2, yaitu ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, bagian dalam ini disebut dengan medula. Nah, medulanya ini berbentuk kerucut seperti piramida. Nah, satu ginjal ini terdiri dari 8-12 piramida. Lalu ada bagian luar, korteksnya, korteks ginjal, bagian terluar dari ginjal yang fungsinya sebagai daerah terjadinya filtrasi dan ultrafiltrasi. Dari fungsi ginjal tersendiri yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh, lalu kedua mengatur keseimbangan osmotik, lalu ketiga mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh bergantung pada apa yang dimakan, dan terakhir ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme zat toksik. Interupsi. Yang ditampilkan nggak usah ini lagi, kan sudah ada anatomi fisiologi sudah. Kemarin saya review, kenapa kok ini lagi? Sesuai dengan capaian di RPS apa presentasi harusnya apa? Masa anatomi fisiologi lagi? Ya, untuk kelompok dimohon untuk melihat RPS kembali mengenai apa yang harus dibahas, jadi tidak mengulang sudah yang dibahas pertemuan lalu.
Di sini ada kasus seorang anak laki-laki berinisial anak A berumur 3 tahun dibawa ke rumah sakit Respati pada tanggal 2 Mei 2022. Ibu anak A mengatakan anaknya selalu menangis jika akan kencing karena nyeri akibat air kencing yang sulit keluar. Ibu anak A juga mengatakan bahwa anak A demam sejak 2 hari yang lalu. Saat dilakukan pemeriksaan, prepusium tidak bisa ditarik ke belakang. Anak A tampak gelisah dan sulit tidur pada malam hari karena nyeri yang dirasakan. Terlihat adanya edema pada area kemaluan. Anak A di sekitar kemaluan, kemudian juga tampak kemerahan. Wajah anak A tampak pucat dan anak A terlihat lemas. Dari pemeriksaan fisik, berat badannya 15 kg, tinggi badannya 120 cm, TTV-nya tekanan darah 80/50, lalu nafas 24 kali per menit. Next. Asuhan keperawatan yang pertama, pengkajian. Identitas pasien, inisial nama anak A, tempat tanggal lahir usia 29 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, status kawin belum menikah, suku atau bangsa Jawa, agama Islam, alamat Jalan Rev nomor 8, Kompleks Sunset 2. Jam tanggal masuk rumah sakit, jam 9, tanggal 2 Mei 2022. Diagnosa medis, phimosis. Lalu identitas keluarga atau wali pasien, nama Nyonya H, umur 37 tahun, hubungan dengan pasien ibu kandung, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Rev nomor 8, Kompleks Sunset 2. Silakan dilanjutkan untuk kelompok. Apakah ada kendala? Sekali lagi untuk kelompok bisa dilanjutkan. Ya, izin masuk moderator, izin melanjutkan karena ada kendala. Yang selanjutnya itu ada keluhan utama. Nah, ibu anak A ini mengatakan anaknya selalu menangis jika kencing karena nyeri akibat air kencing yang sulit kuat. Terus riwayat penyakit kesehatannya itu yang pertama, kemudian riwayat penyakit sekarangnya, ibu anak A itu mengatakan anaknya selalu menangis jika kencing karena nyeri. Terus riwayat penyakit dahulunya tidak ada. Terus alerginya juga tidak, hanya memiliki alergi terhadap makanan laut khususnya udang. Terus nggak pernah dirawat di rumah sakit atau operasi. Terus untuk kecelakaannya juga tidak ada, obatnya itu pernah diimunisasi campak. Terus kalau bukan riwayat penyakit keluarganya, Nyonya H itu mengatakan dalam keluarganya anak A menderita penyakit diabetes mellitus sejak 3 tahun yang lalu. Terus kalau untuk penyakit menular atau keturunannya nggak ada. Terus kalau bukan riwayat kebutuhan sehari-harinya, pola nutrisinya sebelum sakit, kebutuhan nutrisi pasien itu tercukupi dibantu oleh ibunya. Terus kalau bukan saat sakit, itu nafsu makannya menurun dan hanya menghabiskan 1/4 porsi dari makanan yang disediakan. Terus kalau bukan pola tidurnya, sebelum sakit anak A itu biasanya tidur selama 11 jam di malam hari dan tidur siang selama 2 jam. Terus kalau misalkan saat sakit, anak A ini sulit tidur akibat nyeri yang dirasakannya. Terus untuk kenyamanan dan nyeri itu sebelum sakit, anak A tidak merasakan adanya nyeri di bagian penisnya. Kalau misalkan saat sakit ini, ibu anak A itu mengatakan anaknya selalu menangis jika akan kencing karena nyeri akibat air kencing yang sulit keluar. Kalau bukan pola eliminasinya sebelum sakit, ibu anak A itu mengatakan BAK-nya lancar dan tidak ada rasa nyeri. Kalau misalkan saat sakit, ibu A mengatakan frekuensi berkemih anaknya sebanyak 250 cc per hari. Terus warnanya keruh, terus anak A juga merasa nyeri saat berkemih. Terus kalau aktivitas sehari-harinya sebelum sakit, itu anak A itu bermain selayaknya anak berumur 3 tahun. Terus saat sakit itu anak A terlihat tidak bersemangat dan hanya duduk. Terus pemeriksaan fisiknya
suhunya itu 38,5 derajat Celcius, nadinya 90 kali per menit, tekanan darahnya 80 per 50 mmHg, nafasnya itu 24 kali per menit, dan kesadarannya itu kompos mentis dengan nilai GCS 15. Nah, untuk penilaian PQRST itu, PQRST-nya, P-nya itu ibu pasien anak A mengatakan bahwa pasien merasakan nyeri pada daerah penis, terus Q-nya anak A itu tidak kooperatif, R-nya itu anak A mengatakan nyeri pada bagian penisnya, untuk S-nya itu skala nyerinya 8 setelah dikaji dengan skala nyeri Wong-Baker. Bisa di next. Yang penting-penting aja, yang dipresentasikan yang penting-penting aja, yang berkaitan dengan kebutuhan eliminasi. Nggak usah semua dibacakan. Ayo lanjut. Silakan untuk kelompok dilanjutkan dan izin mengingatkan waktu tersisa 15 menit karena presentasi sesuai kesepakatan hanya diberi waktu 15 menit. Kok tersisa 15 menit? Maaf Ibu, maksud saya tersisa 5 menit. Oke. Di sini ada analisis data, yaitu ibu pasien mengatakan pasien sering nangis jika akan kencing karena nyeri akibat air kencing yang sulit keluar. Lalu ada diagnosa keperawatan. Next. Ya, selanjutnya itu untuk perencanaan keperawatan, untuk kriteria hasilnya sendiri kita mengambil dari SLKI, yaitu kontrol nyeri. Terus untuk rencana tindakannya itu kita mengambil dari PSIKI, yang manajemen nyeri untuk yang diagnosa nyeri akut. Terus untuk yang diagnosa gangguan eliminasi urin ini, untuk kriteria hasilnya kita mengambil yang eliminasi urin dari SLKI. Terus untuk rencana tindakannya itu kita mengambil dari PSIKI itu manajemen eliminasi urin. Bisa di next. Terus untuk yang diagnosa hipertermia itu rencana tindakannya kita ngambil dari SLKI yang termoregulasi. Terus untuk rencananya itu mengambil dari PSIKI yang manajemen hipertermia. Untuk gangguan pola tidur itu kita mengambil yang pola tidur yang dari SLKI, terus mengambil manajemen kenyamanan lingkungan dari PSIKI. Jadi next. Ya, di sini ada implementasi keperawatan. Dapat kita lihat pada tabel ini terdapat nomor diagnosa keperawatan, hari atau tanggal dan jam, serta tindakan dan respon, dan nama dan paraf perawat. Nah, nomor diagnosa yang berhubungan dengan implementasi ini ada yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan edema pada area genitalis. Nah, nomor diagnosa keperawatan yang kedua yaitu ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan imaturitas ditandai dengan prepusium tidak bisa ditarik ke belakang. Selanjutnya. Next. Ya, di sini juga ada nomor diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan edema pada area genitalis. Serta ada gangguan eliminasi urin berhubungan dengan imaturitas ditandai dengan prepusium tidak bisa ditarik ke belakang. Ya. Tindakan dan responnya bisa dilihat pada PPT yang telah kelompok kirim ke grup kelas. Baik, next.
Ya, selanjutnya ada evaluasi keperawatan. Di sini masih di tanggal yang sama dengan diagnosa yang sudah disebutin sama teman-teman saya sebelumnya. Di sini yang diagnosa pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ini intervensinya masih dilanjutkan. Kemudian diagnosa yang kedua, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan hematuritas ini juga masih dilanjutkan. Lalu diagnosa yang ketiga, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau infeksi ini sudah teratasi. Yang diagnosa keempat, gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan ini sudah teratasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya dengan mengklik fitur raise hand terlebih dahulu. Dipersilakan pada teman-teman. Ya, silakan Adinda Ramadhani. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, bagaimana cara perawat mengedukasi pasien dan keluarga mengenai perawatan gangguan eliminasi urin di rumah? Apa aja sih tindakan yang akan diajarkan perawat kepada pasien dan keluarga? Terima kasih. Ya, baik, Kak Dinda Ramadhani atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada Salsabila Sania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin masuk, izin bertanya pada kelompok terkait eliminasi urin. Pasti kan kita nggak mau gitu ya terkena penyakit eliminasi urin ini. Ada nggak sih pencegahannya agar kita ini nggak terkena penyakit eliminasi urin? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada Ai Indriani, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ai Indriani izin bertanya pada kelompok mengenai penyakit inkontinensia urin. Adakah hubungannya antara obesitas dengan penyakit inkontinensia urin ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah bertanya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin sembari menunggu, untuk kelompok, jika sudah memiliki jawaban, dipersilakan untuk menjawab dari ketiga pertanyaan tadi. Izin masuk moderator. Silakan Adinda Cahya. Ya, saya Adinda Cahya dari kelompok 3. Saya izin menjawab pertanyaan dari Salsabila Sania. Tadi inti dari pertanyaannya itu ada nggak sih cara dalam mencegah gangguan eliminasi urin? Apakah seperti itu, Sabil? Betul seperti itu, Dinda. Oke. Jadi itu kita bisa menerapkan kebiasaan pola hidup sehat yang pastinya. Bisa dengan menjaga berat badan, terus memperhatikan kebiasaan minum, terus kita jangan dalam kebiasaan minum itu kita bisa kurangin minuman yang mengandung kafein gitu, terus latihan dasar panggul atau rutin latihan dasar panggul, terus berhenti merokok, terus rutin melakukan olahraga, terus hindari mengangkat beban. Seperti itu. Syabil, apakah sudah terjawab? Izin bertanya lagi, Dinda. Tadi kan menjelaskan juga latihan dasar panggul ya. Itu maksudnya latihan dasar panggul itu seperti apa dan apa gitu hubungannya dengan gangguan eliminasi urinnya? Terima kasih. Ya, izin masuk ya. Tadi Syabil menanggapi mengenai latihan dasar panggul ya. Yang seperti kita tahu itu dasar panggul itu memiliki otot-otot, terus saraf-saraf yang mengandung perkemihan. Nah, di dasar panggul ini membantu untuk mempertahankan kontrol buang air kecil. Nah, di otot panggul ini, kalau misalkan otot panggul lemah itu bisa mengakibatkan urin itu mudah keluar atau tidak terkontrol gitu urinnya. Nah, latihan otot panggul ini bisa membantu menguatkan otot panggul. Nah, teknik ini tuh biasanya sering digunakan sama ibu-ibu yang hamil atau pasca melahirkan. Biasanya kalau misalkan itu tuh otot-otot di panggul
ibu-ibu itu agak melemah. Makanya itu biasanya sering direkomendasikan untuk melakukan latihan latihan otot panggul seperti itu, Syabil. Apakah sudah cukup dimengerti? Baik, cukup jelas Adinda, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Tersisa pertanyaan Adinda Ramadhani dan Ain, boleh dijawab untuk kelompok, dipersilakan. Ya, izin masuk moderator. Saya izin menjawab pertanyaan Ai. Jadi Ai menanyakan tentang hubungannya obesitas dengan inkontinensia urin itu apa ya? Apa dan mengapa? Baik, obesitas atau kelebihan berat badan ini menjadi salah satu faktor penyebab resiko inkontinensia urin. Mengapa? Karena beban kerja dasar panggul pada orang-orang gemuk itu lebih besar daripada orang kurus. Nah, orang dengan BB yang lebih besar ini akan mengalami penumpukan beban di daerah abdomennya, dan beban itulah yang memberi penekanannya pada kandung kemihnya. Akibatnya, kandung kemih ini atau vesika urinarianya itu lebih mudah mengalami pengeluaran urin secara tidak sengaja. Jadi disimpulkan, kalau IMT ini makin tinggi, maka akan diikuti peningkatan tingkat tekanan intra-abdomennya yang juga tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Ayah atas jawabannya, Pak? Bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Baik, tersisa pertanyaan Dinda Ramadhani. Untuk kelompok dipersilakan untuk menjawab. Izin masuk, moderator. Silakan Ibtisamah. Saya Ibtisamah Saputri dari kelompok, izin menjawab pertanyaan dari Adinda Ramadhani. Yaitu pertanyaannya, bagaimana cara perawat mengedukasi pasien dan keluarga mengenai perawatan urin di rumah? Apa tindakan yang akan diajarkan kepada pasien dan keluarga? Yang pertama itu bisa ajarkan klien dan keluarga untuk memudahkan akses ke kamar mandi. Misalnya dengan menyediakan akses kursi roda ke kamar mandi, serta hindari barang-barang yang berserakan di lantai sehingga dapat mengganggu. Yang kedua, menganjurkan klien dan keluarga untuk memasang pegangan tangan dan dudukan toilet yang ditinggikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menyarankan klien dan keluarga untuk menggunakan pakaian yang mudah dilepas untuk ke toilet, seperti misalnya celana pinggang elastis. Yang keempat, ajarkan klien untuk mengosongkan kandung kemih sepenuhnya pada setiap berkemih. Yang kelima, anjurkan klien bahwa pentingnya meminum obat sesuai dengan resep. Yang selanjutnya, ajarkan klien tentang perubahan diet untuk meningkatkan fungsi urin seperti mengkonsumsi jus cranberry untuk mengurangi resiko infeksi saluran kemih berulang. Dan ada pula khusus perempuan, kita bisa mengedukasinya dengan yang pertama, hindari penggunaan sabun keras, mandi busa bedak, atau semprotan di area perineum, karena zat tersebut dapat menyebabkan iritasi uretra dan mendorong peradangan dan infeksi bakteri. Yang kedua, hindari memakai celana ketat atau pakaian lain yang dapat menyebabkan iritasi pada uretra dan mencegah ventilasi daerah perineum. Yang ketiga, kenakan pakaian dalam berbahan katun daripada nilon, serta akumulasi kelembapan perineum dapat memfasilitasi pertumbuhan bakteri. Dan juga sebagai orang tua dapat mengajarkan anaknya ketika masih kecil untuk sudah memulai mengajarkan untuk selalu menyeka daerah perineum dari depan ke belakang setelah buang air kecil atau besar untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam uretra. Apakah bisa diterima, Adinda Ramadhani? Sudah bisa diterima, terima kasih. Baik, 3 pertanyaan sudah terjawab. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang ditanyakan kembali? Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, boleh disampaikan. Sepertinya sudah cukup 3 pertanyaan, mungkin dapat diakhiri saja. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai eliminasi urin, dan 3 pertanyaan sudah terjawab semua oleh kelompok. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Titi. Ya, coba kelompok ditayangkan lagi yang terakhir evaluasi.
Nah, nih. Ini kenapa semuanya 4 Mei? 4 Mei. Emang target waktunya sama di semua masalah. Kita udah bahas kemarin ya, di mata kuliah pendokumentasian. Hipertermi dengan nyeri akut, gangguan eliminasi urin, dan gangguan pola tidur, ini target waktunya sama, sehingga dievaluasinya sama. Ini evaluasi apa kalau pakai SOAP? Kelompok? Halo, kelompok? Siapa aja kelompoknya? Kalau pakai SOAP, evaluasi apa? Baru kemarin. Novia kelompok ya? Iya, Ibu. Ya, evaluasi apa Novia? Sumatif, Ibu. Sumatif. Terus kenapa ini target waktunya semuanya sama? Kemarin kita udah bahas ya, ini sumatif itu nggak setiap hari. Tergantung dari target waktu yang ditetapkan di mana, target waktunya di mana ditetapkannya. Saat merumuskan apa? Jawab Ibu. Ya. Perencanaan keperawatan Ibu di kriteria hasil. Di kriteria hasil, target waktunya. Izin menjawab Ibu di tujuan Ibu. Di tujuan. Ya, bukan berarti setiap hari dievaluasi. Oke. Selanjutnya topik tentang harga diri dan kelompok berapa yang presentasi? Izin menjawab Ibu, tadi sudah konfirmasi dengan Sipen bahwa topik pemenuhan harga diri ini tidak ada presentasi dari kelompok Ibu. Jadi pemaparan materi dari Ibu. Kan saya minta kelompok untuk presentasi. Siapa yang hubungi saya kemarin? Izin menjawab saya, Ibu. Mana sih? WA-nya mana sih? Nih. Izin Ibu, saya menghubungi Ibu untuk untuk pemaparan materi Ibu di pertemuan ke-10, Bu. Kan saya bilang di jam 13 aja sekalian materinya. Terus izin Ibu, apakah boleh meminta materi Ibu untuk kelompok yang presentasi terlebih dahulu? Saya jawab. Mohon maaf Ibu, untuk presentasi kelompoknya hanya kelompok 3 di materi eliminasi urin, Bu. Ya itulah kalian ini anehnya. Masa metode belajar kalian yang ngatur? Metode belajar itu dosen yang menentukan. Bukan mahasiswa yang ngatur. Ya, nggak mata kuliah dokumentasi, nggak mata kuliah KD, kalian yang ngatur. Metode belajar kan sesuai dengan ininya dosen. Masa kalian yang ngatur? Kewenangannya ada di dosen, bukan di mahasiswa. Saya bukannya nggak punya materi, tapi dengan pembelajaran daring, kalau Anda tidak aktif, tidur kalian di situ. Ya. Kenapa kalian saya suruh baca duluan? Karena kalau kalian satu hari, satu langkah lebih maju, itu akan mendengarkan lebih baik. Bukan kalian yang ngatur metodenya, dosen. Udah berkali-kali saya bilang. Untuk mata kuliah apapun yang ngatur itu dosen, bukan mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak punya kewenangan mengatur metode pembelajaran. Paham nggak kalian? Ya, kan di RPS nih, di RPS ya.
Harga diri. Nah, nih contextual instruction collaborative learning. Ya, contextual instruction itu adalah mencari topik-topik sesuai dengan apa ini namanya, sesuai dengan sub CPMK. Ya, jadi kalau saya minta kalian untuk presentasi bukan berarti saya nggak punya materi. Kan dari tingkat 1 saya udah bilang, saya hanya memberikan pancing, tidak pernah memberikan ikan. Oke, kita mulai saja. Ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yang paling bawah adalah, ini review ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, nyaman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini review. Ya. Oke, kita mulai dengan kebutuhan harga diri. Nah, kebutuhan harga diri ini terpenuhi jika kebutuhan dasarnya, kebutuhan bawahnya, ya itu terpenuhi. Ya, kalau kebutuhan-kebutuhan di bawahnya tidak terpenuhi, maka kebutuhan yang atasnya juga tidak bisa terpenuhi. Yang gambar segitiga tadi ya, makin mengerucut ke atas itu makin sempit. Ya. Dan yang minum udah manis. Jika kebutuhan fisiologis terpenuhi, keamanan terjamin, kemudian dia merupakan bagian dari komunitas sosialnya, maka kelompok ini atau individu ini akan memiliki harga diri atau kebutuhan untuk dihargai. Ya. Kebutuhan ini adalah kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Ya. Nah, ini termasuk keinginan untuk dihormati oleh orang lain. Ketenaran, pengakuan perhatian, reputasi, dan kepemilikan status. Termasuk status sosial ekonomi. Nah, selain kebutuhan eksternal, manusia juga membutuhkan keyakinan pada diri sendiri, kompetensinya, prestasinya, kemandirian dan kebebasan, serta penguasaan terhadap hal-hal tertentu. Ya. Nah, kebutuhan penghargaan atau harga diri ini adalah yang pertama menghargai diri sendiri. Sudah dapat konsep diri? Konsep diri sudah dapat? Ini konsep diri. Ya, salah satu unsur dari konsep diri adalah harga diri. Ya. Harga diri ini merupakan penilaian individu tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisis seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal dirinya. Ya, harga diri yang tinggi adalah perasaan yang berakar dalam penerimaan diri sendiri tanpa syarat. Jadi, harga diri itu adalah bagaimana kita menghargai diri sendiri. Ya, misalnya gini, saya tanya ke Amelia Putri. Mbak di-unmute Amelia Putri. Ya, Ibu. Coba kamu sebutkan apa sisi positif dari diri kamu. Satu saja sisi positif diri kamu. Sisi positifnya itu saya orangnya nggak tegaan, Ibu. Nggak tegaan. Nggak, maksud saya gambaran dari diri kamu secara fisik itu apa?
Gambarannya saya bisa menghargai orang lain, Ibu. Gambaran secara fisik, Amelia Putri. Maaf, Ibu. Gambaran secara fisik itu saya apa ya, Bu? Saya bingung. Ada yang mau sharing gambaran secara fisik dirinya seperti apa? Izin Gak ada yang menjawab, bisa Ibu. menyebutkan? Hah? Izin menjawab, saya Kumalasari, izin menjawab. Gambaran fisik diri saya itu, saya merasa badan sehat, saya merasa rambut saya panjang sehat, saya merasa cantik. Seperti itu, Ibu. Ya. Ya. Nah, itu adalah bagaimana diri kita menghargai diri sendiri. Ya, saya punya rambut panjang yang sehat. Itu artinya apa? Kita menghargai, diri kita menghargai bagian dari tubuh kita yang positif. Ya. Itu adalah salah satu dari harga diri. Itu. Kemudian menghargai orang lain. Ya. Kita menghargai orang lain sesuai dengan kondisi orang tersebut. Dan kita dihargai oleh orang lain. Pernah dengar yang namanya Jauhari Windo? Jauhari Windo? Apa yang kita ketahui orang lain tidak ketahui. Apa yang orang lain ketahui, diri kita tidak ketahui. Apa yang orang lain dan diri kita tidak ketahui, dan apa yang orang lain dan diri kita ketahui. Semakin banyak yang matching antara orang lain dan diri kita ketahui, maka itu akan semakin baik harga diri kita. Artinya sama, ya, antara menghargai diri sendiri dan dengan dihargai oleh orang lain, itu seimbang. Karena kalau tidak seimbang, kita terlalu menghargai diri sendiri, terlalu berlebihan, akhirnya menjadi kepribadian yang megaloman. Tahu ya kepribadian megaloman? Itu, ya. Kemudian menghargai diri sendiri juga memiliki kebebasan yang mandiri, memiliki prestasi, dikenal dan diakui, serta adanya penghargaan. Ya, dan manusia itu membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Bila terpenuhi, seseorang merasa percaya diri dan berguna. Bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak berdaya dan rendah diri. Kapan munculnya harga diri ini supaya positif? Yaitu pada masa perkembangan toddler. Ya, toddler dan preschool, industri dan rasa bersalah. Kalau yang dominan rasa bersalah, maka dia tidak merasa dirinya berprestasi. Tapi kalau yang dominan adalah industri, maka dia merasa dihargai. Ya. Nah, ini pengertian lain. Harga diri adalah semua sikap dalam menilai dirinya sendiri, baik harga diri yang menyangkut hal yang positif maupun yang negatif. Tadi yang saya bilang, Jauhari Windo. Ya, sementara itu, Slavin tahun 94 mendefinisikan self-esteem atau harga diri adalah nilai-nilai yang ada pada diri, kemampuan, dan perilaku. Jadi, individu ini dapat memaknai sebagai penghargaan seseorang terhadap dirinya karena apa yang ada pada diri seseorang itu adalah kekuatan yang mesti dihargai dan dikembangkan. Ya, contohnya tadi, saya merasa sebagai individu yang smart. Ya. Nah, itu kalau orang lain juga mengakui, berarti itu harus dikembangkan. Artinya benar. Ya, bukan halu. Bukan menghayal. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga diri yang pertama adalah pikiran dan persepsi. Kalau individu punya pikiran yang selalu negatif, maka harga dirinya akan rendah. Dari mana munculnya pikiran negatif?
tadi yang saya bilang dari masa toddler dan dari masa preschool, di mana bertentangan antara industri atau berkarya dengan rasa bersalah. Kalau seseorang selalu disalahkan, selalu dibilang jelek, selalu dibilang kamu tuh pendek, kamu tuh hitam, kamu tuh jelek, maka yang muncul adalah persepsi-persepsi atau pikiran-pikiran negatif pada individu tersebut. Ya. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah reaksi seseorang terhadap pribadi masing-masing. Ya, misalnya kepribadian saya ini periang gitu. Ya. Nah, kalau dibilang periang, orang lain mengatakan kita periang, kita menerimanya positif atau negatif, balik-balik lagi ke situ. Kalau misalnya tetap menerimanya negatif, berarti kita bereaksi negatif terhadap pemikiran atau penilaian orang lain. Tadi ya, balik-balik lagi, kuncinya adalah jauh hari window. Kemudian yang berikutnya adalah pengalaman. Kalau pengalaman itu membuat individu selalu gagal, ya, maka otomatis harga dirinya akan rendah. Tapi kalau pengalaman membuat dia menjadi berhasil, maka harga dirinya akan tinggi. Yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya penyakit, ya, adanya kecacatan atau cedera tertentu. Kemudian budaya. Ya, nggak bisa dipungkiri kita di Indonesia berbeda sekali ya dengan kondisi pola asuh deh. Ya, pola asuh. Kita di Indonesia orang tua tuh cenderung overprotektif kepada anak. Takut jatuh, takut celaka, takut kecewa. Ya. Tapi kalau pola asuh orang luar itu sangat berbeda. Yang penting diawasi selama dia tidak bahaya gitu. Sehingga kalau anak itu selalu diberi kesempatan untuk berhasil, maka harga dirinya akan tinggi. Nah, kalau pola asuh orang Indonesia itu kan selalu overprotective. Ini jangan, itu jangan, nggak boleh. Artinya apa? Anak tidak pernah diberi kesempatan untuk berprestasi. Ya, itu budaya sangat mempengaruhi. Kemudian agama. Ya, ada agama-agama tertentu yang memang mendiskreditkan itu, menomorduakan kelompok tertentu. Misalnya anak perempuan tidak boleh tampil. Ya, anak perempuan tugasnya adalah mengurus anak, mengurus suami. Tidak boleh berprestasi di dalam pekerjaan. Tuh, ya, masih berpengaruh. Kemudian peran dan status dalam masyarakat. Ini jelas ya. Kalau di dalam masyarakat kita menjadi orang yang tidak dianggap, maka harga dirinya akan rendah. Orang yang tidak dianggap tuh banyak ya, misalnya rapat RT nggak dimintai pendapat, rapat RT bahkan tidak diundang dengan alasan diundang juga percuma, orang dia nggak tahu apa-apa gitu. Ya, ini memang lingkungan yang membentuk dia menjadi harga diri rendah. Salah ini dulu ya. Oke. Nah, struktur multidimensional harga diri menurut Safelson, Stanton, dan Hubner ada 7 penjelasan utama, yaitu harga diri adalah suatu bentuk yang terorganisir dan terstruktur. Jelas ya, terorganisir itu artinya dibentuk sejak masa kanak-kanak. Ya, terstruktur itu artinya bertahap. Kemudian harga diri merupakan suatu konstruk dengan multifase. Betul, ya. Masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa muda, masa dewasa tua. Ya, di situ adalah peluang-peluang untuk berprestasi. Harga diri merupakan suatu hierarki. Betul. Semakin berprestasi seseorang, maka harga dirinya akan semakin tinggi. Kemudian, karakteristik dari harga diri secara keseluruhan dapat dilihat sebagai bentuk yang stabil. Konstruk harga diri bersifat berkembang
Dan harga diri seorang individu akan berubah sesuai dengan bertambahnya umur. Jelas ya? Harga diri dapat evaluasi dan dimensi-dimensi harga diri berada antara satu dan lainnya. Ya, ini jelas. Oke. Ini aktualisasi diri. Sebelum ke aktualisasi diri, harga diri ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Elsa. Saya Sukmalasari izin bertanya tadi mengenai faktor yang mempengaruhi harga diri, salah satunya ada penyakit. Pertanyaan saya itu bagaimana kita menghadapi pasien yang harga diri rendah karena penyakit bahkan diajukan oleh keluarganya. Dan saya rasa kalau misalnya dengan lisan atau motivasi saja itu tidak cukup ya Ibu. Adakah tindakan atau aksi apa yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan atau memenuhi harga diri pasien tersebut? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya. Anda itu kuliah di nurse, itu kan diberi pengetahuan bertahap ya. Ini yang dasar-dasarnya. Nanti bagaimana atau intervensi apa saja yang harus dilakukan ketika menghadapi pasien yang harga dirinya rendah akibat penyakitnya. Itu ada nanti di kesehatan jiwa. Gitu ya. Apa sih intervensi yang bisa dilakukan? Seandainya intervensi yang sudah Anda pelajari juga tidak bisa menyelesaikan, maka bukan berarti Anda gagal. Anda bisa merujuk nanti, ya, rujuk kepada spesialis kesehatan jiwa, perawat spesialis kesehatan jiwa. Itu. Ya, dibekali, jangan takut. Akan ada di mata kuliah kesehatan jiwa. Baik, terima kasih, Ibu. Yuk, ada lagi? Silakan. Sambil saya istirahat, batuk. Saya izin minum dulu ya. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan aktualisasi diri. Jadi kalau kembali ke piramida kebutuhan dasar manusia, aktualisasi diri itu berada pada tahap yang paling atas. Ya, setelah harga diri terpenuhi, maka aktualisasi diri akan muncul. Gitu ya. Semuanya begitu ya. Udah kan? Ini sudah disampaikan ya. Oke. Nah, apa sih aktualisasi diri? Ya, aktualisasi diri ini adalah suatu kebutuhan mengenai membuktikan dan menunjukkan diri kepada orang lain. Ya,
Nah, untuk melakukan itu, kita akan mengembangkan diri sendiri semaksimal mungkin. Segala potensi yang kita miliki. Untuk menjadi orang yang terbaik yang kita bisa. Itulah tujuan dari aktualisasi diri. Ya, tidak banyak orang yang bisa mencapai tahap ini. Kenapa? Karena banyak dari kita yang memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi, kebutuhan di bawahnya. Itu ya, belum terpenuhi sehingga aktualisasi dirinya nggak bisa terpenuhi. Ya. Nah, kebutuhan tingkat ini berbeda-beda dengan kebutuhan sebelumnya. Pada kebutuhan ini kita tidak lagi ingin dihargai orang lain maupun ingin persahabatan ataupun cinta mereka. Jadi pada tahap ini apa yang kita lakukan adalah untuk membuktikan pada diri sendiri. Contohnya gini, walaupun umurnya sama ya, umur sama, kemudian karir sama, tapi ada seseorang yang masih pengen tampil, pengen saya aja yang maju, saya aja yang ini gitu. Ya, nah itu artinya masih di tahap kebutuhan harga diri. Ya, tapi kalau sudah diaktualisasi diri, buat saya nggak tampil nggak masalah loh. Nggak masalah, nggak akan mengurangi harga diri saya kalaupun saya tidak tampil. Gitu. Ya, jadi nggak ada apa ya julid apa bahasa ilmiahnya ya. Nggak julid kok dia terus sih yang tampil. Gitu. Ya, nggak ada lagi itu orang yang sudah punya aktualisasi diri nggak ada lagi muncul seperti itu. Ya, tapi kalau yang masih di harga diri itu masih ingin menunjukkan ini loh saya. Ya, aktualisasi diri udah nggak perlu lagi menunjukkan ini loh saya ke orang lain. Yang penting dirinya merasa nyaman, itulah aktualisasi diri. Ya. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. Ya, garis bawahi kapasitas ya. Sesuai dengan potensi seseorang atau dengan kata lain, aktualisasi diri merupakan kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggunakan kemampuannya untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, menurut Goldstein, yang dikutip oleh Hall dan Lindsay, bahwa meskipun aktualisasi diri merupakan suatu gejala yang universal, namun tujuan-tujuan spesifik yang diperjuangkan berbeda dari satu orang dengan orang lain. Jelas ya, ada orang yang aktualisasi dirinya kalau dia pakai barang-barang branded. Ada orang yang merasa aktualisasi diri saya sudah tercapai karena saya sudah punya cucu, saya sudah punya keluarga yang bahagia, ya, gitu. Ini sangat berbeda-beda tergantung dari kondisi individu. Nah, manusia yang teraktualisasi dirinya memiliki kepribadian multidimensi yang matang. Artinya apa? Memandang sesuatu bukan dari sisi negatif, tapi selalu dari sisi positif. Ya. Nah, sering mampu mengasumsi dan menyelesaikan tugas yang banyak. Kemudian mencapai kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakannya dengan baik. Tidak bergantung secara penuh pada opini orang lain. Bodo amat, yang penting saya sudah menyelesaikan tugas saya dengan baik. Ya. Apakah itu penampilannya, kualitas kerjanya, metode penyelesaian masalah, ini tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ya, tapi selalu bersikap realistis. Itu orang yang sudah memiliki aktualisasi diri. Ciri lain, orang yang punya aktualisasi diri mengamati realitas secara efisien. Ya.
selalu memandang secara objektif. Ya. Jadi kalau orangnya aktualisasi dirinya sudah terpenuhi, apapun dia pandang secara objektif dan positif. Tidak pernah negatif. Ya. Kemudian ciri yang kedua, penerimaan umum atas kodrat orang lain dan diri sendiri. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri mampu menerima diri sendiri, baik kelebihan-kelebihan maupun kelemahan-kelemahan mereka tanpa keluhan dan kesusahan. Dan biasanya ciri yang ketiga itu memiliki spontanitas, kesederhanaan dan kewajaran dalam bertingkah laku, ya, dan tanpa berpura-pura. Tetapi memperlihatkan emosi mereka dengan jujur, ya, genuine. Ciri yang keempat adalah fokus pada masalah-masalah di luar diri mereka. Fokus, ya. Bahwa ada pekerjaan, ada tugas, ada kewajiban atau panggilan tertentu yang dianggap penting. Ya. Ciri lainnya, kebutuhan akan privasi dan independensi. Jadi kalau misalnya menyelesaikan tugas nggak tergantung orang lain. Dia bisa secara mandiri menyelesaikannya. Ya. Kemudian ciri yang keenam, apresiasi dan senantiasa segar. Segar itu artinya tidak pernah berkeluh kesah, gitu ya. Segala sesuatunya selalu dipandang dari aspek positif, ya. Kayak misalnya metode pembelajaran di Poltekkes ini adalah dengan SCL, Student Center Learning. Jadi berpusat kepada mahasiswa. Dosen hanya sebagai fasilitator, gitu. Ya, ada mahasiswa yang bilang, kuliah bayar mahal-mahal, yang nyari sendiri semuanya nyari materi mahasiswa. Nah, itu artinya dia belum sampai ke sini. Belum memiliki ciri ini. Ya, belum memiliki ciri yang ini. Mana tadi? Nih. Ya. Kalau orang yang berpikiran positif dengan metode SCL, Anda dilatih untuk berpikir kritis, gitu. Karena nanti di dunia kerja, ketika Anda bekerja, ketemu pasien kondisi begini, Anda dituntut saat itu juga untuk berpikir kritis. Gitu. Ya. Makanya di sini menggunakan metodenya SCL. Paham ya? Jadi kalau dosennya minta mahasiswa eksplor dulu, itu bukan berarti dosennya nggak punya materi atau nggak siap mengajar, bukan. Ya, tapi karena Anda dilatih untuk lebih kurius, membangun curiosity Anda, penasaran apa sih isinya topik ini, gitu. Ya. Oke. Ciri yang berikutnya adalah minat sosial. Memiliki perasaan empati dan afeksi yang kuat dan mendalam terhadap semua orang. Dan yang terakhir adalah kreativitas yang tinggi. Ini merupakan ciri universal pada semua orang yang aktualisasinya tinggi. Ya, kreativitas. Oke. Ini ada kuis. Ada kuisnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ya, jadi yang perlu diingat, harga diri itu merupakan bagian dari komponen konsep diri. Ya. Ada gambaran diri, konsep diri itu ada gambaran diri. Tadi yang saya tanya, Elsa menjawab, saya punya rambut panjang, lebat dan sehat, ya, itu gambaran diri.
Ya, saya merasa cantik itu adalah gambaran diri. Ya. Kalau gambaran dirinya positif, maka harga dirinya juga akan muncul. Ya. Coba nanti Anda di rumah buat daftar apa sisi positif diri Anda dan apa negatifnya. Belajar menghargai diri sendiri. Selama ini, kalau hal itu saya mintakan ke mahasiswa, pasti lebih banyak yang negatifnya. Ya, jarang sekali yang lebih banyak positifnya. Itu artinya Anda menghargai diri sendirinya rendah, gitu. Oke. Harga diri merupakan kumpulan dari sikap individu yang disadari dan tidak disadari terhadap tubuhnya. Rasanya punya gambar tentang harga diri. Nih, konsep diri. Ya, padahal dia kucing, tapi ketika dia ngaca, dia berasa singa. Ini artinya apa? Gambaran dirinya terlalu tinggi. Ya, kalau gambaran diri terlalu tinggi, akibatnya menjadi sombong. Ya, tapi kalau sebaliknya, dia singa, ngaca seperti kucing, itu adalah rendah diri. Atau harga diri rendah. Gitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Nggak ada? Ya, untuk melatih harga diri Anda, saya minta nanti semua menulis ya di rumah ya. Apa sisi positif dan negatif dari diri Anda. Ya. Kirimkan ke saya melalui email. Emailnya udah ada kan? Semua orang. Ibu, izin bertanya. Ya. Nama saya Rismatika Dita. Izin Ibu, kalau misalnya ada pasien yang selalu berpikiran negatif, terus kayak ingin cepet-cepet gak punya semangat hidup gitu, misalnya kayak pengen bunuh diri, ada pikiran kayak gitu. Nah, sikap perawat itu kayak gimana ya? Ini kayaknya udah ditanyain ya. Sama kayaknya pertanyaannya sama tadi. Kalau ingin bunuh diri, gak punya semangat hidup, itu artinya kan harga diri rendah. Kalau harga diri rendah, ada intervensi-intervensi tertentu yang bisa dilakukan oleh perawat. Apa saja intervensinya? Sabar. Ya, nanti di semester berapa keperawatan kesehatan jiwa? Kalian tahu nggak, barusan saya minta kalian menuliskan sisi positif dan negatif dari diri Anda. Itu adalah salah satu intervensi untuk meningkatkan harga diri. Kenapa? Mungkin selama ini, kalau nggak Anda tulis, Anda nggak tahu loh bahwa Anda tuh sebetulnya smart. Gitu. Itu pingkan. Ya. Makanya saya minta Anda nulis dan kirim ke saya. Itu adalah salah satu intervensi untuk Anda membangun atau mengenal diri Anda sendiri. Mana yang positif dan mana yang negatif. Gitu. Ya, itu salah satu intervensi yang paling sederhana. Nah, kalau sudah sampai mau bunuh diri segala macam, itu artinya sudah ada masalah psikologis, ya. Nanti bisa dengan dirujuk kepada perawat spesialis jiwa atau kepada psikiater gitu. Jadi yang harus diingat adalah bahwa kalian itu menjadi perawat tidak harus menyelesaikan semua masalah pasien. Yang harus diingat.
frustrasi nanti kalau kalian berprinsip bahwa sebagai perawat harus bisa menyelesaikan semua masalah pasien, Anda frustrasi. Nggak harus ya, tergantung dari tingkat kewenangannya. Itu Pinkan? Oke. Di kelas ini nggak ada laki-lakinya ya? Ada Dimas. Sama siapa lagi? Sama Dimas. Galih. 2 ya? Oke. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya minta dikirim nanti malam ya tugasnya ya. Ya, izin bertanya mengenai tugas, Ibu, mengkonfirmasi lebih tepatnya. Berarti tugasnya itu dikumpulin jadi satu dulu, baru dikirim lewat email Ibu, terus diketik gitu ya, Bu? Ketik dulu masing-masing, ngetik satu persatu, kemudian kirim ke email. Ya, baik, oleh Ibu. si pen. Jadi semuanya ngirim ke si pen, jangan si pen yang ngetik. Iya, Ibu, baik. Ya, oke. Ada lagi? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya. Saya juga masih batuk. Batuk hebat nih, kalau banyak ngomong jadi tambah batuk. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Dengan demikian saya nggak punya utang untuk mata kuliah KD2 di kelas 2A ya. Sudah selesai semua, tinggal bikin soal. Udah di SS? Ya, izin untuk mengambil dokumentasi ya, Ibu. Ya, silakan. Untuk teman-teman yang belum on-cam, mungkin bisa on-cam terlebih dahulu. Untuk slide 1. Slide 2. Ya, sudah Ibu. Sudah. Baik. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Baik, Ibu.